dalam rangka mendukung pelaksanaan Pameran Kuliner Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bali, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta Dinas Kesehatan Provinsi Bali untuk melaksanakan uji laboratorium terhadap produk-produk UKM kuliner yang akan dipamerkan. Kegiatan yang dilaksanakan di Taman Budaya Art Center pada Sabtu 13 Juni 2026 ini bertujuan untuk memastikan setiap produk pangan yang disajikan kepada masyarakat memenuhi standar kebersihan, keamanan, dan kualitas yang baik. Melalui pengujian ini, diharapkan makanan dan minuman yang dikonsumsi pengunjung aman bagi kesehatan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk kuliner lokal Bali. Dalam kesempatan tersebut, pihak BPOM Bali, Putu Ekayani, selaku Ketua Tim Sertifikasi dan Informasi Komunikasi, menyampaikan bahwa memang sudah proses kurasi semua. Tiap tahun juga kita selalu bareng-bareng untuk mengkurasi siapa yang layak untuk berjualan di sini. Itu hasil dari 19 tadi ya, beberapa yang kita uji. Di antaranya ada ikan laut, sate ikan laut, ada pepes juga. Kemudian bakso, kerupuk, ada mutiara. Es mutiara itu warnanya merah, makanya kita agak curiga dia mengandung rodamin B. Lakla itu juga biasanya kalau orang nakal di luar ya, di Bali ini sih kita nggak pernah ketemu ya. Kalau lontong ada juga beberapa yang diisi, tapi kalau di Bali selama ini kita uji lontong itu aman, tidak mengandung borak. Kemudian ada tahu juga kita curigai mengandung formalin, ada mie juga kita curigai. Nah, yang paling banyak tadi mungkin teman-teman wartawan udah lihat ya, saya selalu ngejar bumbu yang ada terasi. Kenapa? Karena terasi ini masih beberapa kita perhatikan di Bali tidak menggunakan terasi yang ada izin edar BPOM, sehingga ini riskan. Nah, riskan dia ditambahkan pewarna tekstil rodamin. Nah, mungkin kalau teman-teman media juga kalau beli rujak agak cerah gitu ya, merona, warnanya itu agak cerah merona. Ini kemungkinan ada, tapi belum tentu, makanya hasil ujilah yang membuktikan. Nah, tadi beberapa kan kita ambil ada warna merah, itu bisa jadi merahnya memang dari udangnya sendiri atau memang ditambahkan. Nah, dari sekian terasi, dari semua pedagang kita ambil semua astungkare, hasilnya tidak mengandung bahan berbahaya rodamin ya, aman. Sampai tadi yang terakhir karena dagangnya baru Pak Dewa ya, baru ya, yang UMKM pendatang baru itu juga kami uji terasinya kita ambil tadi, ternyata udah 3-4 kali ya kita uji ya, tadi hasilnya negatif, tidak mengandung rodamin B. Tapi tetap kita sarankan kepada seluruh pedagang supaya selalu untuk cek klik itu, cek kemasannya, labelnya, izin edarnya, terutama kalau untuk menggunakan bahan-bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan itu wajib pada izin edar BPOM. Nah, terakhir kedaluarsanya. Seperti tadi mungkin teman-teman lihat sendiri, kalau ada pangan olahan itu ada di label itu suhu penyimpanan berapa. Nah, ini kalau pedagang nggak tertib bisa rusak makanannya kalau disimpannya tidak pada tempat yang sesuai. Nah, dan itu juga tadi untuk menghindari, kan kita sebenarnya pedagang kita sarankan pertama untuk menghindari bahaya kimia. Kita sudah uji nih sekarang, berarti kan kalau pangan yang aman itu adalah pangan yang bebas dari 3 bahaya. Bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi. Bahaya kimianya kita uji hari ini nih, benar nggak dia bebas dari bahaya kimia? Ternyata astungkare aman dari bahaya kimia. Kemudian bahaya biologi dari pencemaran mikroba. Seperti tadi ada lalat mampir ya, dia tutup dengan penutup sudah bagus ya, ada sahab kita lihat dengan tanpa adanya plastik karena mengurangi plastik, dengan daun dilakukan, itu sudah dilakukan, jadi bahaya biologinya sudah minimal, kita sudah cegah. Nah, bahaya fisiknya yang kita perhatikan, mungkin nanti tiap hari harus dimonitor terus sama Pak Dewa dan tim panitia di sini supaya pakai celemek, tutup kepala dan masker kalau dia masak. APD-nya nggak kurang lengkap tadi. Ada beberapa pedagang yang memang APD-nya udah lengkap. Tapi nah ini adalah kelemahan kita, kadang-kadang pengen bajunya lu nggak baju kebaya nggak dipakai gitu, panitia kelihatan ya. Padahal kan tujuan kita menggunakan celemek adalah untuk menghindari makanan yang dijual
dan dilakukan, misalnya kan dia menyajikan dan mengolah kan di sini, itu supaya makanannya nggak terkontaminasi sama baju yang dia pakai. Itu tujuannya pakai celemek, bukan melindungi bajunya biar nggak kotor gitu kadang-kadang. Nah ini yang sudah kita kasih tahu, mungkin besok akan dimonitor lagi sama Pak Dewi. Jadi pada prinsipnya dari 19 sampel makanan yang kita sampling dan uji aman dari bambu Bali. Itu mungkin kalau dari BPOM. Oh iya, ada satu lagi, beberapa UMKM kami perhatikan juga di sini karena BPOM sendiri punya program namanya Gebiar UMKM Bali. Kita dampingi sampai dapat izin edar dengan biaya gratis. Nah, ada beberapa pelaku usaha yang belum terdaftar gitu ya. Produknya belum terdaftar di BPOM. Sebenarnya PIRT juga sudah boleh gitu. Kopi pun PIRT boleh. Ya Bu ya, PIRT boleh, artinya dia pangan industri rumah tangga boleh. Tapi kalau mau naik kelas, kita akan support dari BPOM, kolaborasi ya Pak Dewa sama UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM akan kolaborasi. Jadi itu yang kita harapkan, apalagi ada teman-teman yang kelompok rentan juga yang harus kita support untuk ekonominya meningkat. Jadi kita inginkan sih tahun depan kita bisa dampingi supaya dapat izin edar BPOM.